BAP itu disempat diberikan berapa pertanyaan sih Kak? Seputar apa juga? Ya seputar tentang postingan-postingan, maksudnya apa, tujuannya apa gitu. Berapa pertanyaan lupa nggak ini mata udah sepet banget soalnya. Nggak didampingi lawyer nih? Enggak lah, nggak perlu, kalau ini mah gampil, jawabnya gampil karena buktinya udah cukup. Terkait Lia Rungkat. Terkait Lia Rungkat geng sampah. Jadi 2023 ini Niki akan punya banyak waktu sekali untuk menanyakan, mengecek semua perihal laporan-laporan yang Niki laporkan untuk anggota-anggota geng sampah ini yang dulu tahun-tahun lalu yang begitu hebohnya menyerang. Ya sekarang waktunya untuk Niki balik lakukan hal yang sama gitu, karena Niki juga sudah mencontohkan yang kemarin di Serang kan kasus undang-undang ITE aja bisa dipenjara kan, berarti itu juga bisa dilakukan di Polres Jakarta Selatan gitu. Dan buat Lia Rungkat juga, walaupun dia sudah tidak terlalu aktif main di akunnya yang lia.rungkat77, tapi dia sudah membuat akun fake atas nama Nenek Pansos yang sampai detik ini masih aktif. Kebetulan waktu itu dia juga open endorse di Nenek Pansos, tapi dia nggak memasukin nomor rekening, yang dia masukin GoPay. Jadi ketahuan bahwa akun itu punyanya Lia Rungkat juga gitu. Itu juga udah dilaporin juga. Geng sampah itu siapa aja sih nih, maksudnya selain Lia Rungkat? Yang sampah itu Data Rigan, Kiki The Potters, Lia Rungkat ini. Kalau ini Tarigan kan tinggal nunggu eksekusi. Putusannya mudah-mudahan cepat ke Kejaksaan Jakarta Selatan. Kalau Kiki The Potters itu sudah P21 tahap 1, tinggal ditunggu P21 tahap 2 masuk ke persidangan. Lia Rungkat on the way. Terus kalau Medina Musa ini, kalau dia tidak mau kooperatif, seperti yang selalu dia keluar-keluar di akun hatersnya dia yang the winner itu, ya kan, itu juga ternyata dia yang megang. Kalau dia tidak kooperatif, ya Niki minta dikeluarkan surat DPO sama peraturan negara, pemerintahan juga, dan imigrasi gitu. Terus apa lagi? Itu sama satu lagi tuh yang penyanyi dangdut itu, BBC. Itu juga kemarin dia harusnya di BAP, tapi katanya alasannya minta diundur waktu gitu. Katanya minggu depan baru dia bisa di BAP. Kiki The Potters sudah harus menjadi tersangka Ya ya? Kiki The Potters bukan resmi jadi tersangka. Tersangka dia sudah tersangka. Dia sudah tersangka, tinggal masuk ke persidangan. Kak Lia Rungkat nih kakak laporkan atas dugaan kasus apa? Atas yang dia posting-posting itu emang gila itu waktu itu kan. Pencemaran nama baik atau ITE sama ada pasal dijunto-juntoin lah pokoknya itu. Pokoknya target semua masuk aja. tahun ini nih? Tahun ini harus masuk. Kaniki terkait akun Kaniki yang hari ini hilang, apakah itu masih berhubungan dengan kasus ini? Bukan, itu beda. Kalau Instagram tuh bukan hilang, tapi memang dinonaktifkan gitu kan, karena udah ada takut nanti malah jadinya akun itu di gimanain, lebih baik dinonaktifkan dulu. Kalau Instagram hilang kan bukan sekali dua kali, ini udah ke 100 kali kayaknya, ntar juga balik sendiri. Ntar kalau udah waktunya dibalikin ya dibalikin. Alasan menonaktifkan berarti takut gimana tuh? Takut sama siapa? Emang Bukan sejak maksudnya gimana kapan gua gitu takut? maksudnya? Gimana? Alasan dari menolak. Iya, takutnya ada yang jahil, ada yang iseng gitu kan, jadi dinonaktifkan dulu. Terkait Bunda Cora ini gimana? Jangan bahas bencong dong. Kan bencong Maria. Tapi kenapa sih sampai begitu kesannya sama Enggak, kamu boti juga bahas dia. Jangan bahas dia. Apalagi nanti disambung-sambungin gara-gara dia dikejar-kejar wartawan, jangan. Ada yang penting Mungkin setelah ini apakah Niki prosesnya? apa? Mungkin setelah ini Setelah ini prosesnya kan seperti apa di Kak? pemanggilan Lia Rungkat harus dipanggil dia gitu. Kan berkaca dari kasus-kasus sebelumnya kan cepet banget tuh di Polres Jakarta Selatan undang-undang ITE kan, ada yang seminggu udah pemanggilan, ya itu mudah-mudahan bisa diserapkan kepada Nikita Mirzani juga gitu. Kaniki mungkin sedikit nih Kaniki perihal tanggapan Kaniki terhadap kasusnya Nindi dengan asistennya yang semakin lama semakin molor. Mungkin tanggapan Kaniki seperti apa sih nih Kaniki? Kak Fitri kali. Ya apa ya harus adil lah. Ya harus adil lah, maksudnya jangan karena pelapornya itu adalah supir atau pembantu jadinya dibertele-telekan, dilama-lamain gitu.
semua kan punya hak yang sama di Indonesia ini, mau kalian supir kek, mau kalian tukang sampah kek, tapi kalau kalian mendapat perlakuan yang tidak adil atau kalian dipukul atau kalian disekap gitu ya, harus dijalani sama pihak kepolisian di negara manapun. Tapi untuk yang liar rumput itu sudah ada jadwal pemanggilannya tanggal berapa? mungkin? Belum, baru bukan urusan, kalau tanggalnya berapa belum tahu, itu kan urusan yang di atas, kalau mau tahu ya tanya aja sama mereka. Kan yang soal Ivan dan masalah perdukunan itu gimana Kak? Udah selesai? Ivan Gunawan udah damai, dia udah minta maaf. Tadi juga udah ngajakin ketemuan gitu kan, tapi memang belum bisa. Kak Fitri juga udah ngomong ke Kak Fitri untuk ngajakin ketemuan juga, tapi kita kan lagi sibuk. Jadi tinggal tunggu aja waktunya nanti kapan ketemu. Kemarin sih dia mau ke rumah, tapi ke rumahnya jam setengah 12 dari Dubai ke Jakarta. Dia langsung ke rumah, cuman karena udah kemalaman. Kan sekarang kan gue tidurnya teratur tuh, jam 9, jam 10 udah tidur. Jadi dia udah kemalaman. Gitu. Kalau sama Ivan Gunawan gak usah dibahas lagi karena dia udah minta maaf ya sudah. Kalau yang sebelahnya Oh kalau itu masih Maha Dukun itu masih baru gue sikat sampai kapanpun. Tapi yang tanggapannya dia sempat meminta maaf ke Kaniki lewat postingan dia itu seperti apa sih nih Kaniki? Mungkin Kaniki melihat lewatnya dia. Ya itu tanya sama Igun ya, nggak tahu kenapa begitu. Pokoknya kalau gue mah simpel aja orangnya. Ketika orang itu salah dan mengakui kesalahannya lalu minta maaf ya selesai. Gitu. Apalagi kan kita berteman. Tapi ada komunikasi nggak sih? Komunikasi, sampai sekarang juga masih komunikasi. Dia ngajakin makan segala macem gitu, masih komunikasi. Tapi Kaniki memang merasa diperlakukan seperti itu, maksudnya memang ada serangan-serangan seperti itu gitu? Kalau serangan nggak tahu kan lagi di Paris. Waktu itu sama Kak Fitri liburan. Tapi dukun yang diduga udah ada kan? Udah dukun yang diduga. Dukun yang diduga maksudnya? Apa sih? Kaniki, sorry maaf Kaniki. Ya. Mungkin permasalahan tersebut terjadinya kapan sih Kaniki kalau boleh tahu? Nikita Mirzani sama Ivan Gunawan tidak pernah punya masalah. Dia sudah seperti kakak saya sendiri. Makanya saya juga tidak tahu kenapa begitu. Tapi karena sudah minta maaf ya sudah. Gitu. Ya mungkin karena dia sama si Maha Dukun ini kan mungkin ada sesuatu pekerjaan yang dia tidak bisa berpisah, jadi ya mungkin dia bisa melakukan apa saja ya, itu tanya Kak Igun aja. Kaniki perkembangan sakitnya gimana? Udah Sakitnya udah alhamdulillah, tinggal nunggu bengkaknya aja, jahitan udah dilepas semua. Oke. Jadi perihal pencarian Mas Dito nih bikin sayembara ya. Nah itu. Ya, kita kan Itu rame tuh. gimana ya, kan dari KPK sendiri kan minta bantuan influencer untuk menginformasikan di mana saudara Dito Mahendra berada. Ya saya sebagai orang yang penasaran juga kepada Dan Dito, biar pada semangat nyarinya, saya kasih sayembara lah 17.500.000 dari saya, 17.500.000 dari Niki. Kalau memang diantara teman-teman yang mempunyai sosial media tahu keberadaan saudara Dito Mahendra, kita bantu pemerintah lah untuk mempermudah mencari orang yang diduga melanggar hukum atau menjadi buronan di negara ini. Tapi sudah ada respon dari Banyak ada yang bilang, ini Kak aku lihat di Bali ya, tapi ya biasalah ya, ada yang mirip-mirip sedikit atau bukan gitu. Seru sih, tapi ya nggak tahu juga ya kenapa KPK minta bantuan influencer. Ya, harusnya minta bantuan banser. Ya kan, banser yang biasa gituin mafia lah, buron apalah. Tapi ya mungkin dia juga biar masyarakat Indonesia juga mau membantu, mungkin maksudnya seperti itu. Karena kan pihak KPK juga sudah mencari ke rumahnya Dito, ternyata tidak ada di tempat. Jadi KPK juga bingung mau cari kemana lagi gitu. Ya saya yakin ya dengan kekuatan KPK pasti ketemu. Dan saya juga sih berharap saudara Dito Mahendra jangan cuma bisa melaporkan Nikita Mirzani, di mana dia juga melakukan yang diduga melanggar hukum, ya datanglah. Nggak akan diapa-apain kok, paling ditanya-tanya doang. Kalau salah ya ditahan di penjara. Sepele. ingin tetap Mas Dito dijebloskan gitu ya. Oh harus, Dito Mahendra harus masuk penjara dong. Bukan masalah harus dijebloskan ya, bukan kita menginginkan dia dijebloskan, bukannya Kalau bersalah. Bukannya kita punya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kan dia yang mencontohkan, melaporkan Niki di penjara. Sekarang dia punya laporan, punya kasus hukum, kok dia lari.
Kan ini buntut yang kemarin Untuk dibungkam, Mbak Fitri didukungin untuk dibungkam. Ngomong Berapa ada yang batu-batu. Kaniki yang laporin? Apa? Buntut dari Serang itu ada yang Kaniki laporin entah jaksa atau Memang sudah dilaporin semua. ada berapa orang yang berapa? Wah, banyak. Kalau di Serang hampir, yang antar gua waktu masuk ke rutan Pondok Bambu, rutan Serang aja ada 40 jaksa. Itu skala Sambo kan, Sambo cuma berapa jaksa doang, 40. Ya pokoknya gini lah, kalau saya ya, sorry nih saya potong nih kita. Iya, nggak apa-apa. Kita melihat ada pelaporan dari Kejari Serang terhadap mangkirnya saudara Dito Mahendra di dalam persidangan. Ini kan laporannya dari Polda dilimpahkan ke Polres, berarti kan laporannya ditangani oleh Polres Serang Kota. Saya dan kita ingin tahu apakah Polres Serang Kota akan fair menangani kasus Nikita. Kalau Nikita kan yang melaporkan rakyat biasa ya, saudara Dito Mahendra gitu. Kalau ini kan yang melaporkan aparatur negara, harusnya lebih lagi aktif mencari saudara Dito Mahendra di mana dia nggak dipanggil. Kalau nggak salah diberitakan udah di BAP tuh para kejaksaan atau apa saya nggak ngerti, berarti kan harusnya saudara Dito yang dipanggil. Ya mudah-mudahan aja kalau Nikita berapa bulan udah ditersangkakan dan ditahan, harusnya dia lebih cepat ya. Ya nggak Bapak Kasat Serang. Iya, Bapak David, Ya, Bapak Edward, jaksa Serang. udah itu. Kaniki mungkin sedikit nih tanggapan dari Kaniki terkait kasus prank KDRT dari Bahim. Mungkin kalau Kaniki Ah, itu melihat nggak usah Prank dibahas KDRT. lah. iya yang Mbak yang Kata itu udah bukan ranah Kalau gua. itu- Gua sama Baim udah peace. Iya, Jadi kalau kalau itu dia sih- melakukan apapun gua tidak akan Nggak berkomentar. usah. Kalau itu ya udahlah ya, itu kan masalah udah ditangani. Saya yang ingin bersuara tentang seorang ayah yang menyiksa anaknya sendiri, itu saya sangat concern banget karena saya merasakan bagaimana seorang ibu ayah kandungnya sendiri yang menyiksa anaknya seperti itu. Mudah-mudahan juga cepat ya ditangani Di biar Polres Jakarta Selatan di sini. biar jerah gitu, biar jangan ada laki-laki kalau misalnya KDRT-nya terhadap perempuan aja udah mendapatkan hukumnya, ini kan terhadap anak kandung sendiri ya, itu sadis. Terima kasih Kaniki. Besok ya.